Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Baptisan air akan diadakan pada bulan Oktober. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan dibaptis, silakan mengambil formulir atau menghubungi Bapak Tertius Inratno. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan seluruh kegiatan doa bergabung bersama MDC Prabu Muli. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Kelas pemuridan dasar kekristenan diadakan setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kelas pemuridan hidup berjemaat diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169 001 0607 080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 000 0488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, silakan menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Mari kita bersuka cita memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Sebab Dia sumber kemenangan kita. Hey. Mari kita sama-sama serukan. Ajakku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti. Ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba harimu Yesus. Inilah hidupku. Serukan hidupku. Hanyalah untukmu.
sekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadirmu. Oh yes Tuhan. Inilah rinduku. Hidupku Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. dan nafasku Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. hidupku Hanyalah untukmu. oh, Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. dan nafasku Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. ajarku berdiam Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. ajar kami berdiam Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Yesusku. Haleluya. Thank you Jesus. Sungguh Engkau Allah yang bertata, Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Mari kita lebih lagi bersuka kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang termegah dan termulia. Hey. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa.
Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk segala kemurahan kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami ada saat ini itu semua karena anugerah kebaikan-Mu yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami mau memuliakan, menyembah Engkau. Segala pujian kami, segala hormat kami hanyalah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercemamku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Terima kasih Yesus. Sungguh Kau terawal dan termanis Tuhan Yesus. Mari katakan, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu, yes. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, kami sembah Kau Tuhan. Tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku sungguh tak pernah berubah Tuhan. Yesusku, Perbuatan-Mu terlukis di dalam hati kami Tuhan. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Puji, kami sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, senang hatiku Tuhan, namun kehendak
kami Tuhan. Segenap hatiku Kami mau menyembah-Mu ya Yesus. menyembah. Biarlah Engkau terima Tuhan Terimalah dalam hidup kami. dalam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah Tuhan dalam hidupku sebagai persembahan yang sebagai persembahan. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan, Persembahan yang hidup bagimu. bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, segala puji, Anugerah-Mu besar. segala hormat, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi keagungan-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau besar, Engkau mulia, hanya kepadamu kami percaya, kami berserah. Yesus, oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau teramat baik di dalam hidup kami Tuhan. Inilah kerinduan kami untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kami untuk mau mengejar hadir-Mu Tuhan. Untuk mau mengikut Engkau ya Yesus. Sebab lebih baik satu hari di pelantaran-Mu Tuhan daripada di tempat lain. Sebab sungguh indah ketika tinggal di dalam hadirat-Mu ya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, menyatakan
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kami pun menunggu Tuhan. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu Tuhan, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kalau kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi nyanyikan dengan imanmu, katakan memandang wajah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau membawa sembah kami kepadamu, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Shalom, Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anugerahnya begitu besar di dalam hidup kita sehingga Ia mempersekutukan kita dengan dirinya. Dan di dalam persekutuan kita dengan dirinya, kita memuji, menyembah, dan beribadah kepada Dia di hari ini. Saudara-saudari, ibadah adalah suatu bentuk istirahat kita untuk melakukan segala penyegaran dan memulihkan kembali hidup kita di dalam hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya topik di minggu ketiga bulan September ini, resting in His grace, beristirahat di dalam anugerahnya. James Bryan Smith adalah seorang profesor teologi di Friend University, juga penulis buku sekaligus seorang tokoh dan pendiri dari pelayanan pembaruan rohani milik Richard J. Foster. Renovera berkata, musuh utama dari formasi Kristen saat ini adalah keletihan. Kita menjalani hidup melebihi kapasitas kita, baik secara finansial maupun fisik. Jika tidak cukup beristirahat,
maka energi kita akan terkuras dan kemampuan kita untuk berdoa, membaca Alkitab, saat teduh, serta menghafalkan ayat Alkitab akan menjadi tidak maksimal. Keletihan musuh pembaharuan rohani kita. Keletihan karena kesibukan. Kesibukan dapat memporak-poranda kehidupan kita. Salah satu contoh dalam Alkitab yang sedang keletihan oleh karena kesibukan melayani adalah Marta. Keletihan karena kesibukan melayani mengakibatkan Marta marah, kesal, ia jengkel kepada saudaranya Maria yang tidak bergerak untuk membantunya dan kemudian protes kepada Tuhan. Dia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya." Itu yang dicatat di dalam Lukas 10 ayat 40 sampai dengan 42. Bila kita tidak memperhatikan dan tidak beristirahat dari segala kegiatan dan kesibukan kita, maka hal itu suatu penyimpangan kodrat manusia alamiah dan ilahi yang demikian adanya didesain Allah bahwa kita butuh beristirahat. Istirahat merupakan anugerah Allah yang Allah berikan bagi kita. Kita diberi waktu untuk istirahat agar kita mengalami pemulihan, penyegaran tubuh, jiwa, dan roh. Kita butuh istirahat. Kita butuh berdiam, menyingkir dari segala kesibukan kita dan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita membutuhkan persekutuan dengan Tuhan dan Tuhan merindukan kita bersekutu dengannya. Sejak awal Allah telah mendesain kita untuk butuh istirahat. Allah memberikan kita hal itu. Bahkan Allah memerintahkan kita beristirahat dan memberikan teladan untuk beristirahat. Yesaya 30 berkata begini, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, di ayat yang ke-15, kata tinggal diam kamu akan diselamatkan, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah rest yourself be safe. Beristirahat Anda akan diselamatkan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, beristirahat, menyingkir dari segala kegiatan, kesibukan, berhenti, rehat dari kegiatan untuk melepaskan lelah. Itu yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata istirahat secara harafiah berarti bersantai dalam damai. Dalam Alkitab istirahat muncul lebih dari 200 kali. Hal ini memberikan suatu pesan kepada kita bahwa istirahat itu penting dan sesuatu hal yang kita butuhkan, dan Allah memberikan dan memerintahkan kita beristirahat
dan Ia memberi teladan bagi kita untuk beristirahat. Dalam Alkitab kata istirahat pertama kali muncul dalam kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan demikian langit dan bumi beserta segala isinya diselesaikan. Dan dia beristirahat pada hari ketujuh dari semua pekerjaan yang dilakukannya. Maka Tuhan memberkati hari ketujuh dan menyucikannya. Sebab saat itulah dia beristirahat dari segenap pekerjaannya yang telah dijadikan dan diperbuat. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita membaca Alkitab, tahu bahwa Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan semua hal di dalamnya dalam 6 hari. Dan bahwa pada hari ke-6 dia menciptakan Adam dan Hawa dalam citranya sendiri dan menganugerahkan kepada mereka kekuatan untuk mengelola segala hal. Mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan dan menjalani kehidupan tanpa beban di bawah perawatan dan perlindungan Tuhan. Begitulah kehidupan nyaman yang pada awalnya dijalani manusia di Taman Eden. Ketika Tuhan melihat semua yang Dia ciptakan, hatinya mendapatkan kenyamanan, kepuasan, dan kebahagiaan. Lalu Dia menghentikan semua pekerjaannya dan masuk ke tempat peristirahatan. Hal ini menandakan bahwa pekerjaan penciptaan Tuhan telah mencapai akhir yang sukses. Dan inilah arti dari kata-kata dia beristirahat dari segenap pekerjaannya yang telah dijadikan dan diperbuat. Allah menikmati begitu indah dan sempurna karya tangannya di hadapannya. Dan untuk menikmati karya tangannya itu, Allah beristirahat. Yesus Kristus pun juga melakukan hal yang sama. Setelah sepanjang hari melakukan pelayanan, Yesus pun beristirahat. Sebagaimana yang dicatat di dalam Markus 6 ayat 31. Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Yesus juga memerlukan keseimbangan rohani selama hidupnya di bumi. Bahkan saat menghadapi tuntutan-tuntutan yang amat berat. Saat murid-muridnya kembali dari pelayanan mereka yang padat untuk mengajar, untuk menyembuhkan orang, Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Namun orang banyak masih mengikuti mereka sehingga Yesus mengajar mereka dan menyediakan makanan bagi mereka hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Itu yang dicatat di dalam ayat 32 sampai 44 dalam Markus 6. Ketika semua orang telah pergi, Yesus pun pergi ke bukit untuk berdoa. Jika hidup kita hanya diisi dengan pekerjaan, apa yang kita kerjakan semakin lama semakin tidak efektif. Yesus mengundang kita untuk secara teratur bersekutu dengannya di suatu tempat yang sunyi untuk berdoa dan beristirahat. Kehidupan kita sehari-hari diperhadapkan dengan beragam rutinitas dan kesibukan yang bisa begitu menjenuhkan dan sewaktu-waktu bisa melemahkan semangat kita. Bahkan ada situasi ketika hal-hal mengerikan datang bertubi-tubi. Hal demikian akan mendatangkan ketegangan di dalam diri kita, sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Namun sebagai orang percaya, ada suatu rahasia ketenangan jiwa yang bisa ditemukan hanya saat kita bertemu dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Karena hanya dekat Tuhan saja hati kita tenang. Adalah baik jika kita mencari ketenangan dengan berbagai upaya seperti membangun kebiasaan baik, harapan yang tinggi dan semangat yang begitu menggairahkan. Namun tak ada dapat menggantikan hari-hari yang bersahaja saat mengadakan pertemuan dengan Tuhan kita. Ambillah waktu sendiri untuk fokus berkomunikasi dengan Tuhan. Sebagaimana yang kerap kali dilakukan oleh Yesus. Sediakan waktu yang teduh untuk merenungkan firman-Nya. Karena Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Tuhan itu lebih dari cukup bagi kita dan bagi kesukaran kita. Ia akan memberikan ketenangan
dan akan menyegarkan jiwa kita. Beristirahatlah dalam anugerahnya. Dengan pertama, tidur. Tidur adalah beristirahat. Beristirahat artinya berhenti total dari seluruh kegiatan. Tubuh dan jiwa kita membutuhkan istirahat. Berhenti dari segala kesibukan dan membiarkan tubuh jiwa tidak berbuat apa-apa selain istirahat. Tidur adalah waktu untuk merenggangkan tubuh jiwa kita. Tubuh jiwa kita mengalami penyegaran dengan baik. Paling tidak dalam sehari 7 jam beristirahat secara total. Setelah lelah mengerjakan segala aktivitas, kita membutuhkan istirahat. Untuk apa? Untuk memulihkan keadaan tubuh kita. Biasanya setelah beristirahat, tubuh menjadi segar dan siap untuk beraktivitas kembali. Orang biasanya beristirahat dengan tidur. Tidur yang cukup penting bagi kesehatan. Kurang tidur mengganggu kesehatan. Terlalu banyak tidur juga mengandung penyakit. Tidur bukan sekedar istirahat, tetapi harus dilihat dari sebagai berkat Tuhan. Agar kita dapat memulihkan kekuatan tubuh dan tetap sehat. Tidur pun punya makna spiritual bagi manusia. Apabila saat tidur kita yakini bahwa di dalam genggaman tangan Tuhan yang melindungi. Pemazmur menyadari hal ini dan karena ia merasa tentram saat tidur. Oleh sebab itu adalah baik untuk datang kepada Tuhan sebelum tidur. Datang untuk mengutarakan seluruh isi hati. Berkomunikasi dengannya. Dan memohon perlindungannya. Pemazmur bahkan mengatakan pada saat tidurlah Tuhan memberikan berkat kepada umat yang dicintainya. Mazmur 127 ayat yang sudah dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Karena itu sebelum tidur sebaiknya kita telah berdamai dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan juga dengan sesama. Jangan kotori tempat tidur dengan amarah, dendam, dan dosa. Jangan anggap remeh tidur. Selain penting untuk kesehatan, tidur adalah bentuk pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kesempatan untuk memulihkan diri sehingga memiliki kekuatan lagi untuk berkarya bagi Dia dan bagi sesama. Anugerah yang harus disyukuri. Maka tidurlah pada waktunya sehingga Anda bekerja kembali dengan antusias. Yesus sendiri butuh istirahat. Dia mengatur waktu kerja yang baik. Bahkan saat dia sudah bekerja keras, dia tetap memilih menyisakan 1 hari untuk beristirahat. Allah juga melakukan hal yang sama ketika dia menciptakan segala sesuatunya. Dia beristirahat pada hari ke-7, kemudian memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan hal yang sama. Hal ini dilakukannya supaya kita mengembalikan tubuh pikiran kita kepadanya. Waktu kelelahan mengalahkan, Tuhan memanggil kita untuk mencari kesegaran di dalam Dia. Dia meminta kita untuk taat. Yesus rindu kita meringkuk di dalam pelukannya dan beristirahat dengan tenang. Jadi nikmatilah istirahatmu dengan tenang di dalam Dia. Tidur berkualitas bukan sekedar dari jumlah jamnya, tetapi juga ketika kita tidur di dalam anugerahnya. Yang kedua, beristirahat dengan berlibur. Di dalam Keluaran 20 ayat 8-11, Allah memerintahkan supaya umatnya beristirahat dari pekerjaan mereka pada hari ke-7. Berlibur setiap pekan sebagai contoh. Perintah Sabat diulangi di sepanjang perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru kita melihat bagaimana Yesus menggenapi makna hari Sabat. Yesus mengajar bahwa hari Sabat diciptakan untuk manusia. Maksudnya ialah bahwa Allah memberi hari Sabat sebagai hadiah bagi kita. Itu yang dicatat dalam Markus 2 ayat 27. Lain yang anggapannya sebagai beban pada zaman Yesus. Hari Sabat dimaksud menjadi hari pemulihan. Di dalam keadaan istirahat, kita menyatakan ketergantungan kita kepada Allah. Yakin pada pemeliharaannya, disegarkan. Yesus tidak pernah mengambil cuti dari pelayanan. Namun ia mengambil waktu istirahat
dan memastikan para rasul juga beristirahat. Ada kalanya ketika kita begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus berkata kepada rasulnya, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Jika Yesus mengambil waktu untuk beristirahat, maka cukup jelas bahwa beristirahat itu penting. Diperlukan keseimbangan dalam merencanakan liburan. Istirahatlah adalah anugerah dan kebutuhan insani. Kita tidak dapat bertahan tanpa ada siklus bekerja dan beristirahat. Sebagaimana tidur setiap hari merupakan contoh yang cukup jelas pada waktu bersamaan. Istirahatlah bukanlah tujuan kehidupan. Kita harus bekerja sebagaimana Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Paulus mengajar, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Musa berdoa, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Dan Yesus pun mengajar kita demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jelas bahwa tujuan hidup kita bukan untuk berlibur. Kita memerlukan waktu untuk lepas dari rutinitas sehari-hari supaya disegarkan oleh Allah. Allah tidak merancang kita untuk bekerja terus dengan waktu melayani sampai 24 jam full, 7 hari seminggu dan 360 hari tanpa henti. Tidak demikian Bapak Ibu. Salah satu pertimbangan lain terkait liburan adalah penata layanan. Kita harus mengelola waktu dan keuangan kita dengan baik. Adalah penting menggunakan apa yang kita miliki untuk hal-hal yang benar-benar bernilai. Liburan yang baik menyegarkan jiwa kita dan mengembalikan kekuatan kita untuk berkarya kembali bagi Tuhan. Liburan mengingatkan kita bahwa kehidupan kita bergantung pada Allah, bukan pada diri sendiri. Penata layanan keuangan yang baik juga penting dalam kaitan pada libur. Adalah penting untuk mempertimbangkan keuangan ketika kita hendak berlibur. Apakah harganya sesuai dengan keadaan ekonomi kita? Apakah pengeluarannya setara dengan apa yang kita peroleh? Apakah kita masih bertanggung jawab pada aspek keuangan lainnya, melunasi hutang, memberi persembahan pada gereja, membantu orang lain dan sebagainya jika kita berlibur. Ini bukan artinya bahwa liburan harus semurah mungkin. Mengeluarkan uang untuk sebuah pengalaman tidaklah salah. Kesenangan yang kita peroleh dalam hubungan dan emosi kita mungkin setara dengan pengeluarannya. Kunci dari semua ini adalah memasrahkan keputusan keuangan kita kepada Allah dan mengelola milik kita dengan baik. Liburan tidak hanya diperbolehkan bagi umat Kristen, melainkan diperlukan. Isi dari liburan tersebut tergantung pada hati nurani, keadaan ekonomi dan situasi serta kondisi setiap anak-anak Tuhan. Liburan bisa sederhana maupun rumit, tetapi sebagaimana diajarkan dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 oleh Paulus mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hal yang ketiga, beristirahat dengan beribadah. Tentu dalam beribadah, di sana ada doa, di sana ada firman Tuhan, di sana ada pujian penyembahan, dan di sana ada korban persembahan syukur. Doa menyegarkan jiwa. Doa adalah merupakan kekuatan yang memberikan ketenangan kepada jiwa dan keteduhan dalam batin.
Doa adalah menghubungkan kita kepada sumber kekuatan, pengharapan dan kehidupan. Doa mengalirkan air surgawi yang menyegarkan jiwa kita dan memulihkan keadaan kita. Doa melatih batin peka kepada suara kebenaran ilahi yang memberikan kebangkitan di dalam sanubari kita yang terdalam, di mana Roh Kudus berdiam di dalamnya. Itu sebabnya ketika kita dalam keletihan jiwa, doa adalah sarana yang memberikan kekuatan, kebangkitan dan kegairahan dalam jiwa kita. Dalam doa kita mendengar suara kebenaran yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Allah berbicara kepada kita melalui Roh-Nya. Melalui doa. Kita mungkin tidak tahu bagaimana cara berdoa. Tetapi firman Allah berkata bahwa Roh-Nya yang berdoa syafaat untuk kita. Seringkali melalui doa, pikiran kita menjadi lebih jernih dan hati kita lebih peka kepada Tuhan. Mungkin kita tidak mendengar suara Tuhan secara langsung, tetapi Roh-Nya meneguhkan suatu arahan atau menjawab kita. Seiring dengan kebingungan memudar, kita dapat merasakan tuntunannya di jalan yang baru. Kadang-kadang saat berdoa, Roh Allah mengingatkan kita ayat tertentu, atau kebenaran firman yang dapat kita terapkan secara langsung. Doa membawa kita semakin melekat kepada sumber kehidupan. Sebagaimana di Matius 6 ayat 5-6, Yesus mengatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa menyatukan kita dengan Allah yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Sebagaimana hubungan Bapa dengan anak adalah satu. Doa adalah sarana memberikan kekuatan, kebangkitan dan kegairahan di dalam jiwa kita. Doa membawa kita untuk diperbaharui dari hari ke hari. Meninggalkan hidup lama, identitas lama, pikiran, perasaan dan kehendak diri sendiri. Kepada kehendak Allah. Meninggalkan semua pengandalan diri dan bergantung sepenuhnya kepada kedaulatan Allah yang menyatakan kuasa dan kemuliaannya atas hidup kita. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita bila kita sudah mengalami pembaharuan dan terus-menerus diperbaharui. Doa membawa kita mengalami pembaharuan yang terus-menerus diperbarui dari pengandalan diri sendiri kepada penyerahan diri di dalam kedaulatan Allah. Berikutnya adalah firman Tuhan membawa jiwa dan menyegarkan iman. Memang di dalam setiap ibadah pasti ada firman Tuhan di sana. Mazmur 19 ayat 7 sampai dengan 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang-orang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam ibadah, di sana kita juga memuji Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan Tuhan atas hidup kita. Mengagungkannya karena perbuatan dan karya tangannya yang begitu mengagumkan. Mazmur 149 ayat 5-6 dikatakan, biarlah orang selalu beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorak di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengganggungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, memuji Tuhan, lalu dalam ibadah juga itu ada namanya menyembah Tuhan. Kalau di satu sisi perbuatan Tuhan merupakan dasar mengapa kita memuji Dia, di sisi lain kita menyembah Dia.
atas dasar keberadaannya sebagai Tuhan, Raja alam semesta. Itulah yang mendorong kita untuk menyembahnya. Kita boleh memuji orang lain karena kebaikannya atau karena kepandaiannya. Namun kita tidak boleh menyembah siapapun. Saya ulang, namun kita tidak boleh menyembah siapapun kecuali Tuhan. Hanya Tuhanlah yang berhak atas penyembahan kita. Kita menyembah Dia karena Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Itu yang dicatat dalam Mazmur 100 ayat 3. Karena Dia adalah Allah, maka kita menyembah Dia. Karena kita menyadari bahwa Dia adalah Allah, maka kita pun sadar bahwa Dialah yang berhak atas diri kita. Dan bahwa kita adalah karena Dia. Dengan kata lain, di dalam menyembah, pusat perhatian kita semata-mata tertuju kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Selain kita memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, di dalam beribadah juga kita membawa persembahan sebagai korban syukur. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat-berkatnya di dalam hidup kita. Itu sampai pada waktu kita beribadah tidak dengan tangan yang kosong. Tidak dengan tangan yang hampa. Sebagaimana yang dicatat di dalam Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Dikatakan, 3 kali setahun orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan. Ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bila kita menyadari kehadiran Allah dan mempercayainya, meski kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita juga menyadari bahwa kita dapat melonggarkan sedikit keterikatan pada pekerjaan dan karier, keluarga, pelayanan kita, dan menyerahkan semuanya itu kepada Allah dalam iman. Kita dapat mengambil waktu setiap hari untuk menyingkir sejenak dari gangguan di sekitar kita, meredakan ketegangan jiwa, dan merenungkan keajaiban kasih setia Allah dengan penuh ucapan syukur. Beristirahatlah adalah anugerah bagi orang percaya, dan menyerahkan hidup kepada kedaulatan Tuhan. Tidur, berlibur, dan beribadah adalah sarana yang Allah sediakan bagi kita beristirahat dari segala hiruk pikuk kesibukan dan kegiatan aktivitas jasmani kita. Untuk apa? Mengalami penyegaran baik tubuh, jiwa maupun roh. Dengan kata lain, beristirahat adalah anugerah bagi orang percaya dan menyerahkan hidup kepada kedaulatan Tuhan. Jadi jangan ragu untuk berhenti sejenak dan menghela nafas. Ambillah waktu untuk benar-benar beristirahat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa dan kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Firman Tuhan yang barusan diuraikan untuk istirahat. Beristirahat adalah anugerah Tuhan. Tidur, libur, dan beribadah adalah sesuatu hal yang Allah berikan kepada kita. Allah sediakan bagi kita. Allah mendesain kita untuk itu. Dan itu sebabnya biarlah engkau mengambil waktu, menyediakan waktu untuk beristirahat. Nikmati anugerah Tuhan itu. Supaya engkau menjadi pulih kembali. Menjadi disegarkan kembali. Baik tubuh, jiwa maupun rohmu. Sehingga pada waktu engkau melakukan segala sesuatu penuh dengan antusias, penuh dengan semangat dan gairah yang terus bergelora di dalam hidupmu. Karena kekuatan-kekuatan yang telah Tuhan pulihkan di dalam hidupmu lewat istirahatmu. Baik di dalam tidur, baik di dalam berlibur maupun di dalam beribadah. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Anugerahnya bagimu
Dia yang memberikan itu bagi engkau. Dia yang menyatakan itu bagi engkau. Kalau selama ini engkau susah beristirahat, engkau susah tidur, engkau tidak punya waktu lagi untuk libur. Bahkan seringkali ketika pada waktu engkau beribadah banyak mengalami gangguan. Hari ini mari memohon kepada Tuhan, supaya Ia memberikan kepadamu kekuatan, hikmat di dalam mengelola segala waktu yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini, di mana Engkau berbicara kepada kami, bahwa istirahat adalah anugerah-Mu yang telah Tuhan berikan bagi kami. Bahkan Engkau memerintahkan kami untuk beristirahat, sebagaimana Engkau telah meneladankan bahwa Engkau juga beristirahat. 6 hari Engkau bekerja, 1 hari hari ke-7 Engkau beristirahat. Tuhan, ajar kami, berikan kami roh-Mu untuk menyadari hal ini, untuk melakukan hal ini. Berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk dapat menikmati segala anugerah-Mu, sehingga kami disegarkan, dipulihkan, diberikan gairah, diberikan semangat dan kekuatan baru yang bersumber daripada Tuhan lewat istirahat-istirahat yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari kita akhiri ibadah kita di minggu ketiga bulan September ini. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Allah yang hidup, yang melakukan perkara-perkara yang ajaib, dan memberikan kita kenikmatan untuk menikmati segala karyanya, segala berkatnya, lewat istirahat yang kita lakukan, baik di dalam waktu kita beristirahat di saat tidur, beristirahat dalam berlibur, dan pada waktu kita beribadah. Mari arahkan seluruh hidupmu kepada Dia dan angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
di dalam satu nama itu, yaitu Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.